Halo, apakah hari ini hati Anda ciut karena kata ikuti saja perintah? Uni, si wajah tetesan air yang tulus, memulai perjalanan yang sangat bahaya. Mari kita cari tahu kebenaran saat kebaikan hancur di depan dinding otoritas. Bayangkan ruang lab yang dingin tahun 1961, Uni duduk sebagai seorang guru. Ada pengatur voltase di depan Uni dan seorang siswa duduk di ruang sebelah. Dokter berjas putih memerintah, beri setrum jika siswa menjawab salah. Awalnya voltase rendah. Uni menekan sakelar dengan wajah merasa bersalah. Tapi karena siswa terus salah, voltase naik hingga 150 volt dan ada teriakan. Uni gemetar, dokter, dia sangat kesakitan. Tolong, aku ingin berhenti saja. Dokter berkata tegas, saya tanggung jawab. Anda harus terus melanjutkan. Mengejutkan, Uni menekan sakelar berikutnya hingga 450 volt sambil menangis. Inilah eksperimen Milgram yang mengguncang dunia. Mengapa Uni tak berhenti? Mari keluar lab dan ke kantor Uni pada hari Senin pagi yang sangat sibuk. Meneyer memberi perintah salah. Ini melanggar hukum tapi lakukan saja. Lampu tanda bahaya menyala di hati Uni, tapi dia tetap menjawab, baik, Pak. Saat makan siang, rekan kerja mengucilkan seseorang. Uni tahu itu sangat salah. Tapi karena pemimpin kelompok memberi tanda, Uni diam tunduk pada otoritas. Pulang kerja, kekasih Uni mencoba mengontrol pakaian hingga cara bicaranya. Ini demi kebaikanmu. Di depan otoritas manis ini, Uni menghapus dirinya. Uni melihat media sosial. Ribuan suka berkata, hiduplah seperti ini juga. Uni belanja hal yang tak perlu demi foto bahagia, tunduk pada otoritas semu. Mengapa kita lemah di depan otoritas? Psikologi menyebut ini agen keadaan. Kondisi saat kita merasa bukan pemilik diri, tapi hanya alat bagi penguasa. Alat tidak merasa bersalah. Ini bukan aku hanya melakukan perintah. Tragedi perang pun dimulai dari sini saat prajurit merasa hanya sebagai alat. Stres Uni di kantor dan tragedi sejarah punya akar sama, yaitu lempar tanggung jawab. Saat otoritas bilang aku yang tanggung jawab, moral manusia mulai mati. Tapi teman-teman, wajah Uni bisa cerah lagi. Mari ubah krisis jadi kekuatan. Rahasia pertama memutus rantai kepatuhan adalah dengan menjaga jarak. Kini Uni bertanya saat diberi perintah, banggakah aku jika namaku ada di sini? Berlatih jadi pelaku, bukan agen. Mulailah pakai kata aku sebagai subjek. Dalam eksperimen Milgram, 35% Uni menolak. Apakah mereka pahlawan hebat? Tidak. Mereka orang biasa yang bilang, jari saya yang menekan, itu tanggung jawab saya. Mari belajar 5 tahap latihan psikologis bersama Uni yang bisa mulai hari ini. Tahap 1, beri nama pada firasat tak nyaman. Dengarkan sinyal dari tubuh Anda. Jika dada sesak atau tangan gemetar, itu alarm darurat dari hati nurani Anda. Uni bicara pada diri sendiri saat sesak, nilai-nilaiku sedang mencoba melawan. Tahap 2, seni berhenti sejenak. Jawaban instan adalah jalan pintas kepatuhan.
Saat ada perintah buruk, minumlah air atau bernapas dalam untuk memicu logika. Tahap 3. Ajukan pertanyaan. Pertanyaan adalah alat terkuat pembongkar otoritas. Tanyakan, apa tujuan keputusan ini? Adakah orang yang dirugikan oleh hal ini? Saat Uni bertanya, otoritas manajer yang menakutkan turun ke wilayah logika. Tahap 4. Latih penolakan kecil. Otot penolakan akan kuat jika sering dipakai. Saat semua pesan mie goreng, Uni berani bilang, "Aku ingin makan nasi goreng." Pengalaman kecil ini jadi kekuatan untuk bilang tidak di depan ketidakadilan. Tahap 5. Cari pendukung moral. Satu rekan saja yang menolak akan kurangi kepatuhan. Jika sendiri takut, otoritas kehilangan sihir jika ada satu kawan sejalan. Uni tak lagi sendiri di kantor. Dia diskusi jalan yang benar bersama rekan. Teman-teman, patuh itu nyaman karena tak perlu berpikir atau tanggung jawab. Tapi kenyamanan itu berakhir pada hilangnya diri dan luka yang tidak diinginkan. Uni membelai wajahnya di cermin. Aku takkan lagi jadi alat bagi orang lain. Menjaga jati diri mungkin terasa kesepian, tapi itu adalah hal yang berharga. Menjadi dewasa sejati berarti menanggung beban tindakan di bahu sendiri. Penjahat perang Eichmann membela diri, "Saya hanya mengikuti perintah saja." Hannah Arendt menyebutnya banalitas kejahatan, yaitu berhenti untuk berpikir. Kita harus selalu berpikir, apakah ini jalanku atau jalan paksaan orang lain? Uni jalan di hutan, menuju jalan kecil pilihannya bukan jalan yang ditentukan. Jalannya mungkin sulit, tapi setiap langkah kaki Uni punya makna yang sangat dalam. Uni juga jujur pada kekasih, "Pendapatmu bagus, tapi hatiku merasa begini." Cinta bukan kepatuhan, tapi tarian dua orang yang saling menghargai satu sama lain. Uni bukan pengamat diam di antara teman. Dia memegang tangan teman yang dikucilkan. Melihat pedihnya satu orang lebih penting dari otoritas, itulah jati diri Uni. Uni berhenti terpaku pada jumlah, suka, dan melihat matahari terbenam yang indah. Udara nyata di depan mata lebih berharga daripada otoritas palsu di layar. Siapa yang memegang saklar hidup Anda? Apa Anda berikan pada dokter misterius? Ambil kembali saklar itu. Meski berat dan kaku, itu adalah milik Anda sendiri. Eksperimen Milgram menunjukkan tragedi, tapi juga kekuatan dari setiap individu. Satu penolakan bisa mengubah arus besar. Anda pun bisa menjadi orang itu. Wajah Uni bersinar kena matahari. Inilah cahaya hidup yang diputuskan sendiri. Ukir di hati, "Aku bukan pelaksana perintah, aku adalah pencipta nilai hidup." Mulailah karantina hati. Gunakan vaksin pertanyaan dan keraguan pada otoritas. Jangan tertipu alasan, demi semua orang, atau situasi yang tak bisa dihindari. Keadilan sejati dimulai dari menghormati hak asasi dan nyawa satu orang saja. Uni belajar ikuti suara hati nurani kecil daripada slogan dunia yang megah. Meski dunia menunjuk jari, Uni bisa tersenyum bangga pada dirinya sendiri. Tonton video ini saat godaan patuh datang untuk bangunkan sisi subjektif Anda. Aku akan selalu mendukung agar jiwa murni Anda tak ternoda air keruh otoritas. Psikologi bukan ilmu pengurung,
tapi ilmu pembebasan dari segala penindasan. Ingat Milgram, kita bisa jadi penjahat atau orang yang berani menolak perintah. Semoga keberanian Uni hari ini menjadi percikan api kecil di dalam dada Anda. Kini Uni tidur untuk bermimpi tentang pilihan yang dia buat sendiri hari ini. Saat bangun besok pagi, jadilah tokoh utama dalam panggung kehidupan Anda sendiri. Bayangkan diri Anda tegas pada ketidakadilan dan rendah hati pada kebenaran. Saat kabut otoritas hilang, tujuan asli hidup Anda akan terlihat sangat jelas. Perjalanan Uni berlanjut menuju lautan hati yang dalam dan langit yang bebas. Maukah ikut dalam perjalanan ini? Subscribe dan like sangat berarti bagi Uni. Tapi yang terpenting adalah pilihan mandiri pertama setelah mematikan video ini. Beri kata-kata hangat yang tulus pada orang berharga di samping Anda sekarang. Itulah bukti kemanusiaan dan praktik cinta yang lebih kuat dari otoritas apapun. Perjalanan psikologi bersama Uni hari ini akan segera berakhir di sini saja. Dimulai dari lab Milgram ke hari biasa, kini aku lempar bola ke hati Anda. Pilihan apa yang Anda ambil? Kepatuhan yang membosankan atau kebebasan sejati? Jawabannya ada di detak jantung Anda. Semoga malam ini Anda mendengarkannya. Uni berjanji akan kembali besok dengan cerita yang lebih hangat dan mendalam. Jangan lupa, jiwa murni Anda selalu bersinar meski di hari yang sangat lelah. Keberadaan Anda adalah keajaiban besar dan tempat suci yang tak boleh dirusak. Katakan sekali lagi pada diri sendiri, aku adalah satu-satunya pemilik hidupku. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari Anda penuh dengan sukacita mandiri. Besok Anda akan bertemu diri yang lebih percaya diri dari hari ini. Selamat tidur. Uni tersenyum cerah sambil melambai. Kita semua layak bebas. Aku cinta kalian.